Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Beli Gede Eka di channel Salam Sehat Selalu. Doa saya teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas normal kembali. Teman-teman, hari ini saya mau menjawab pertanyaan beberapa teman tentang bagaimana cara mengatasi badan yang mudah masuk angin. Ya, jadi memang kita yang punya masalah asam lambung ini gampang sekali kembung, gampang sekali masuk angin, gampang sekali mengalami tidak enak badan ya. Karena angin sedikit saja sudah tidak enak rasanya. Nah, teman-teman, saya juga dulu mengalami persis sama seperti teman-teman ya. Mudah sekali ya istilahnya itu umumnya masuk angin ya, walaupun kalau istilah kedokteran tidak ada itu masuk angin, tetapi ya istilah umum kita adalah masuk angin. Sangat mudah sekali kita mengalami seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya tentu hal yang pertama, bagaimana caranya ketika kita keluar dari rumah. Nah, ketika kita keluar dari rumah, apalagi naik sepeda motor atau naik kendaraan yang berhubungan langsung dengan angin ya, tentu sebelum berangkat teman-teman balur dulu badannya dengan minyak kayu putih biar hangat. Lalu ketika keluar jangan lupa pakai jaket ya, itu penolong ya. Itulah pertolongan pertama ketika kita akan keluar rumah, khususnya bagi teman-teman yang kondisinya belum sehat sekali ya, istilahnya masih asam lambungnya masih cukup tinggi. Nah teman-teman, hal yang kedua yang mau saya bagikan adalah bagaimana supaya kita punya kondisi yang fit ya, kondisi yang bagus supaya tidak mudah masuk angin. Kita gampang masuk angin kan karena kondisi tubuh kita tidak fit ya, agak lemah. Jadi gampang sekali kita terkontaminasi dengan hal-hal di luar ya, misalnya angin, udara dan sebagainya. Nah, jadi hal yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan imun tubuh kita, meningkatkan vitalitas tubuh kita, sehingga kena apapun kita tidak masalah ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, saya juga dulu gampang sekali ya istilahnya masuk angin ya. Keluar rumah sedikit saja sudah kembung, sudah pusing dan sebagainya. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang saya lakukan dulu supaya badan saya semakin fit ya. Yang pertama tentu harus sering latih untuk berolahraga. Penting sekali kita yang asam lambung ini untuk berolahraga teman-teman. Karena ketika kita punya masalah asam lambung, badan kita semakin hari semakin kurang fit ya. Karena tentu kita kurang olahraga jadinya, kita lebih banyak diam. Jadi belum lagi asupan makan kita berkurang. Jadi badan kita semakin hari semakin kurang fit. Karena itu perlu ditingkatkan. Caranya pertama olahraga. Nah, saya sudah bagikan di beberapa video bagaimana kita berolahraga sebagai orang yang asam lambung. Tentu jangan langsung dipaksa olahraga yang berat. Ya, tentu mulai dari yang ringan-ringan dulu. Mungkin teman-teman bisa jalan. Nah, ini di lapangan Puputan ini, saya ada di lapangan Puputan hari ini. Ini salah satu tempat favorit saya ya untuk olahraga. Memang saya awal-awal asam lambung tuh nggak bisa keliling satu putaran ya, ini kurang lebih 1 kilometer ya. Ya mungkin 800 meter lah kalau ini diputar sekali ya. Jadi saya paling hanya satu putaran itu sudah terlalu memaksa. Jadi awalnya itu pelan-pelan 50 meter, terus tambah 100 meter. Nah, terus saya tingkatkan. Ketika sudah merasa lebih baik, saya tambah lagi porsinya. Ya, seperti itu caranya. Tidak langsung lari, tapi jalan pelan-pelan saja dulu. Apalagi kita yang asam lambung cenderung keliengan ya. Jalan tuh seperti goyang. Nah, itu pasti berat. Karena itu mulai pelan-pelan, semampunya dulu, jangan dipaksa. Yang kedua, untuk meningkatkan vitalitas tubuh, kita harus makan yang bergizi tentunya ya. Karena kita yang asam lambung ini cenderung mengalami gangguan makan pastinya. Dan kita banyak pantangannya. Iya, banyak sekali pantangannya kalau kita browsing itu pantangannya berjejer seperti pulau-pulau di Indonesia ya. Tapi pengalaman saya sebenarnya tidak seperti itu. Saya sendiri makan
apa saja saya bisa makan ya, makanan-makanan ya, jangan yang bukan makanan dimakan. Tapi selama itu makanan saya pasti bisa makan, tapi porsinya tidak berlebihan. Misalnya seringkali yang dibilang penyebab kembung adalah sayur. Ya memang sayur kalau dikonsumsi secara banyak ya pasti kembung. Begitu juga buah. Begitu juga makanan yang digoreng. Boleh kalau menurut saya. Pengalaman saya sih boleh-boleh saja ya. Karena makan nggak makan juga sama aja, asam lambungnya naik. Tapi kalau kita makan dalam porsi yang sedang, yang cukup lah begitu, tidak terlalu banyak, tentu itu tidak akan jadi masalah. Ya, bahkan itu sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ya, jadi makan secukupnya ya, tetapi yang bergizi, lengkap saja semua teman-teman. Ya nggak usah dipikir ya, kalau kita makan dipikir, oh habis ini jangan-jangan begini ya pasti jadi ya. Tapi kalau kita makan dengan penuh ucapan syukur sama Tuhan yang memberikan berkat, tentu makanan itu juga akan menjadi nikmat dan kesehatan bagi kita. Nah, selain itu juga tentu kita perlu makan makanan atau minum semacam vitamin atau jamu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya kunyit dan madu, jahe. Ya, kalau vitamin ya mungkin beberapa jenis vitamin yang aman untuk lambung ya, salah satunya vitamin B kompleks. Saya sih juga sering kali pakai Imbus ya. Kalau yang vitamin C saya rasa agak bermasalah dengan tubuh saya, jadi lambung saya nggak cocok. Nah teman-teman bisa coba kira-kira vitamin apa yang cocok untuk teman-teman. Dan juga jamu-jamu ya, itu sangat membantu kita untuk meningkatkan vitalitas tubuh kita. Nah kalau itu sudah kita buat, pelan-pelan kita akan bisa normal kembali. Dulu saya kemana-mana pakai jaket teman-teman. Ya kayak tinggal di kutub ya, kemana-mana pakai jaket, resletingnya sampai di sini di atas begini. Tapi sekarang ya tidak pakai jaket pun tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang saya hanya pakai kaos oblong. Jadi karena saya ada kegiatan jadi agak rapi ya. Sebentar ada kegiatan jadi harus agak rapi sedikit. Biasanya saya kalau keluar rumah hanya pakai kaos saja, sekarang nggak masalah. Sudah nggak pernah masuk angin. Dulu jangankan naik kendaraan sampai jauh, ini cukup jauh dari rumah saya, kira-kira hampir 6-7 km. Dulu jalan kaki ke depan rumah saya sudah kembung, sudah masuk angin, ya sudah meriang-meriang. Tapi sekarang walaupun keliling-keliling, naik kendaraan, panas-panas, angin-angin, tidak jadi masalah karena kondisi saya sudah fit ya. Jadi teman-teman tingkatkan vitalitas tubuhnya dengan beberapa hal tadi ya, sehingga teman-teman bisa normal kembali, bisa beraktivitas dan bekerja kembali dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Dari lapangan Puputan saya mengucapkan salam sehat selalu bagi kita semua. Sekali lagi doa saya teman-teman bisa lekas sembuh, bisa lekas pulih, bisa beraktivitas normal kembali. Dan ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua.